Oke, sekarang kita masuk pada materi pertama tentang besaran dan satuan. Sebenarnya apa sih itu besaran? Kenapa sih kita butuh besaran? Kenapa sih kita butuh satuan? Apa sih yang membedakan suatu besaran dengan besaran yang lainnya? Itu dibedakan, diciri-cirikan dengan apa? Nah, dalam hidup kita butuh satuan dan alat pengukuran untuk dapat bisa mengidentifikasikan sebuah panjang. Ini kita bisa mengidentifikasikan ini panjang atau pendek ya, ini tinggi atau rendah ya, ini berat apa ringan ya. Kita butuh alat ukur untuk mengetahui hal tersebut gitu. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih yang namanya besaran gitu. Besaran itu adalah Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Serta memiliki yang namanya satuan. Jadi intinya besaran itu adalah mencirikan suatu. Jadi intinya besaran itu mencirikan suatu benda atau partikel, atau mampu mencirikan sesuatu gitu berdasarkan misalnya massa, panjang, waktu, muatan listrik gitu ya. Sama halnya dengan manusia. Sebenarnya apa sih yang membedakan manusia dengan manusia-manusia yang lain? Coba. Ada satu hal yang membedakan perbedaan yang membedakan antara manusia dengan manusia-manusia yang lain. Coba. Kira-kira apa ya? Matanya. Oke lah matanya gitu. Yang satu sipit, yang satu belok gitu ya. Tapi mungkin aja dong mataku sama mata bapakku sama. Atau mungkin aja dong hidungku sama hidung ibuku mirip-mirip gitu. Nggak spesifik gitu ya. Kira-kira apa? Rambut. Atau apa tuh yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lain? Nah, untuk dapat bisa membedakan manusia dengan manusia yang lain itu kita bisa melihat dari sidik jari dan DNA-nya, ya nggak? Nah, sidik jari dan DNA itu menjadi besaran yang penting bagi setiap manusia untuk dapat bisa dibedakan. Nah, begitupun dengan juga suatu benda atau partikel butuh ada yang namanya besaran yang mampu membedakan benda-benda dengan benda-benda yang lainnya. Dan tentunya besaran itu harus bisa diukur dan dinyatakan dalam sebuah angka. Karena kita di sini mainannya angka ya, dan memiliki satuan itu yang penting. Harus ada satuannya. Sedangkan jadi satuan itu apa? Satuan itu adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Nah, ini yang harus di-highlight adalah bahwa satuan itu adalah pembanding dari suatu besaran dengan besaran yang lainnya. Ada satuan internasional, ada satuan CGS. Ya, sebenarnya jenis-jenis satuan tuh kalau nggak salah ada banyak deh. Nah, tapi yang jelas yang harus kalian hafal di sini adalah satuan internasionalnya. Itu tuh merupakan satuan baku yang ditetapkan oleh International Bureau of Weight and Measure dan berlaku di seluruh dunia, sama semuanya ya.
Kalau ada satuan baku, berarti ada satuan tidak baku. Ya seperti ya tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya satuan CGS. Itu satuannya nggak baku, tapi bisa kita convert jadi satuan baku, ya. Nah, satuan internasional ini digunakan dalam 7 besaran pokok. Nah, saya harap teman-teman di sini udah hafal ya besaran pokok apa aja gitu. Ada 7 besaran pokok yang harus teman-teman hafal. Yang pertama, sebelum saya masuk ke situ, jadi tadi satuan internasional ini digunakan pada besaran pokok. Jadi besaran itu ada 2. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi besaran dasar untuk menetapkan besaran-besaran yang lainnya. Ada 7 yang harus teman-teman hafal. Yang pertama itu adalah panjang. Satuannya apa? Meter. Terus yang kedua ada massa. Kilogram. Nah, yang ketiga ada waktu. Sekon. Ini S. Ada suhu. Suhu itu Kelvin ya. Nomor 5 itu ada kuat arus. Ampere. A. Nomor 6 ada intensitas cahaya. Candela. Dan yang terakhir ada jumlah zat. Mol. Nah, ini adalah 7 besaran pokok yang menjadi besaran dasar untuk menetapkan besaran-besaran lainnya. Nah, besaran-besaran lain yang ditetapkan oleh besaran pokok, yang dimana besaran pokok menjadi dasarnya, itu adalah besaran turunan. Jadi intinya besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya apa aja? Banyak sekali. Hampir sebagian besar itu besaran turunan ya sebenarnya ya. Karena ya tadi itu besaran pokok cuma 7, sisanya ya besaran turunan ya. Contohnya apa misalnya? Luas. Luas itu, nah kita ya, luas itu misalnya apa? Luas persegi deh. Panjang sisi kali sisi ya. Jadi dia meter dikali meter. Berarti dia sorry, jangan gini dulu. Sisi kali sisi. Sisi itu kan misalnya nih segi ya. Ini kan sisi, ini sisi ya. Nah, panjang sisi ini kan kita bisa ngukur panjangnya ini dengan satuan apa? Meter ya. Satuan meter. Nah, berarti boleh nggak saya tulis di sini? Satuannya meter dikali ini satuannya meter juga.
Jadi satuannya luas itu adalah meter persegi. Nah, gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari menurunkan besaran turunan dari suatu besaran pokok. Contoh lagi, misalnya kecepatan. V, velocity ya, V sama dengan S per T. S itu apa sih? Jarak perpindahan ya. Nanti kita jelaskan jarak perpindahan itu bedanya apa. Jarak atau perpindahan. Nah, kita bisa mengukur suatu jarak dengan satuan panjang ya. Meter. T di sini apa? Waktu. Kita tahu satuannya waktu second. Nah, maka dari itu satuannya adalah meter per second. Gitu. Coba lagi. Misalnya apa lagi ya? Gaya. Gaya itu rumusnya apa? Simbolnya F ya. Sama dengan M dikali A. M itu kan massa ya. Massa di sini kita tahu kalau satuannya apa? Kilogram. Nah, ini A. A ini apa di sini? Percepatan. Rumusnya percepatan itu apa? V per T. Kita tahu satuannya V tadi apa? Meter per second. Meter per second per T-nya apa? Second lagi. Jadi satuannya A gimana? Meter per second dikali 1 per second. Karena ini S per 1 ya. Jadinya meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Jadi kalau gini berarti satuannya gaya apa? Kilogram meter per second kuadrat. Atau yang lebih sederhananya adalah Newton. Apakah Newton ini sama dengan kilogram per meter per second kuadrat? Sama. Ya. Gitu. Ini untuk besaran turunan. Apalagi besaran turunan? Ada banyak ya. Tadi udah 3, 4, sekarang apalagi? Percepatan udah, gaya udah. Nah, tadi usaha coba ya. W sama dengan apa? W sama dengan F dikali S. Ya. Coba F-nya tadi apa? Satuannya kilogram meter per second kuadrat dikali S-nya ini jarak ya. Jarak kita bisa ukur satuannya dengan satuan panjang. Jadi karena M-nya ada 2 dikalikan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, atau sama dengan apa tadi? Joule. Nah, apalagi? Yang gampang-gampang deh. Misal volume. Nah, volume ini apa sih? Misalnya volume apa? Volume tabung. Coba. Volume tabung. Gimana cara nyari volume tabung? Ini kan prisma ya. Volume kalau prisma berarti luas alas dikali tinggi. Ini luas alasnya ini dikali tingginya. Nah, ini alasnya apa? Lingkaran ya. Luas alasnya itu sama dengan pi r kuadrat.
R itu kita bisa hitung dengan satuan apa? Panjang ya. Berarti karena sebenarnya luas alas. Kalau luas ya pasti satuannya meter persegi. Ya. Nah, terus tinggi kita bisa hitung dengan satuan apa? Meter ya, panjang. Jadi meter pangkat 3 gitu. Apalagi selain volume, terakhir tentang massa jenis misal. Massa jenis itu simbolnya apa? Rho. Rho sama dengan M per V. Ya, V di sini volume. M-nya massa. Karena massa berarti satuannya apa? Kilogram. Per volume tadi satuannya setelah kita turunkan meter kubik. Nah, jadi meter kubik. Nah, ini adalah contoh-contoh, sedikit contoh dari besaran turunan yang dimana satuannya ini diturunkan dari satuan-satuan pada besaran pokok. Gitu. Jelas ya? Sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, selain tentang besaran dan satuan, di sini kita juga akan belajar tentang dimensi. Pakai warna apa ya? Pink. Dimensi itu apa sih? Dimensi itu sebenarnya adalah bentuk penulisan besaran dengan menggunakan lambang satuan besaran pokok. Itu ya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk merupakan cara untuk menunjukkan besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya. Gitu. Jadi kita menuliskan satuan dengan sebuah lambang satuan besaran pokok gitu. Nah, ini juga harus dihafal. Jadi besaran pokok panjang tadi satuannya apa? Meter. Dimensinya M. Nah, pernah belajar kan pasti ya SMA. Massa satuannya kilogram. Dimensinya adalah ini L, ini M. Selanjutnya waktu itu second, ini T. Ini suhu. Satuannya apa? Kelvin. Dimensinya theta. Ini dimensi ya. Terus nomor 5, kuat arus listrik. Satuannya tadi apa? Ampere. Ampere. Dimensinya I besar. 6, intensitas cahaya. Candela. Ini C.
7 jumlah zat ini mol, ini N. Nah, ini dimensi-dimensi dari 7 besaran pokok. Nah, perhitungan dimensi ini tetap sama seperti perhitungan biasa. Contoh, nih ya, di sini contohnya. Contoh nomor 1. Misalnya kita mencari dimensi dari luas. Kita tahu tadi luas itu satuannya apa? Meter persegi ya. Ya udah. Dimensinya berarti L kuadrat. Gitu. 2. Misalnya apalagi volume. Volume itu meter kubik ya. Berarti L pangkat 3. Selanjutnya misal apalagi nih, kecepatan. Kecepatan itu tadi rumusnya, nah coba kita cara menjabarkannya gini. Misal kita nggak tahu nih satuannya apa. Rumusnya apa? V sama dengan S per T. S itu pakai satuan panjang, T itu pakai satuan waktu, berarti S. Ya kan ya? Nah, satuan panjang berarti dimensinya L. Ya. Nah, terus S ini satuan waktu. Dimensinya apa tadi? T. Nah, sebenarnya gini udah benar, L per T. Tapi kan kalau mau diubah jadi ini kita dinaikin aja T-nya. Jadi karena ini pangkat 1, terus kita mau naikin ke atas, jadinya L T minus 1 gitu ya. Yang lain, misalnya percepatan. Percepatan itu rumusnya tadi apa? V per T. Ya. Nah, tadi kita tahu kalau dimensinya kecepatan itu LT min 1. L T minus 1 per T-nya di sini kan waktu ya. Berarti ini dimensinya apa? T. Nah, kalau kita naikin ke atas ini pangkat 1, berarti jadinya L T minus 2 gitu, karena ini perkalian ya, perkalian terus pangkatnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Apalagi misalnya gaya, sini deh. Gaya itu rumusnya F sama dengan M dikali A. M-nya berapa? M-nya berapa? M-nya itu apa? Massa ya. Massa berarti satuannya, berarti dimensinya M. A itu tadi apa? Dimensinya LT min 2. L T min 2. Selesai. Bisa ya? Saya rasa ini gampang banget. Gak susah. Gak susah dan gampang banget. Saya harap semuanya bisa mengikuti, oke?